Namaku Hesti. Umur 33 tahun, domisili Jakarta. Sekedar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih follower. Kali ini, aku akan coba untuk menceritakan satu episode gelap dalam hidupku yang pernah aku jalani. Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masa itulah, aku merasakan ketersesatan, jauh dari Tuhan. Sama sekali tidak pernah ibadah, selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit penggambaran, sejak sekolah dan kuliah, aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk jadi pengusaha, ketimbang harus melamar pekerjaan dan jadi karyawan. Almarhum ayah, dulunya seorang pengusaha sukses. Aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan. Melihat prestasi ayah ini menjadi salah satu alasan aku untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-cita itu, selepas kuliah, aku memulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace, menjadi supplier dan distributor barang, kebutuhan, dan perlengkapan wanita, seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku tidak memproduksi barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjual lain ataupun dari pembuatnya langsung. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain, tentu saja aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru mulai usaha. Daganganku tidak banyak dilirik orang, jauh dari kata laku. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar 2 tahun lalu aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan. Entah itu promosi gencar dan lain sebagainya, tapi tetap saja tidak ada perubahan signifikan. Tidak hanya di marketplace, aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadiku. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya bermacam foto diri di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Oh ya, menurut orang-orang, penampilanku cantik, ditambah aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik. Pokoknya, kata orang aku cantik, menarik, dan fotogenik. Jadi, walaupun hanya akun pribadi, dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayan untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Kembali ke kegiatan usahaku. 2 tahun lebih tidak ada perkembangan berarti. Penjualan hanya datar-datar saja, tidak ada peningkatan. Padahal aku sudah merasa sangat maksimal menjalaninya. Putus asa, hampir. Iya, aku hampir putus asa. Sampai akhirnya, tahun 2015, aku bertemu dengan salah satu teman lama, teman SMA tepatnya. Teman ini bernama Rida. Kami bertemu tidak sengaja di salah satu mal di Jakarta Selatan. Tentu saja, dalam pertemuan ini, kami lantas melepas kangen dan bercerita apa saja. Sejak lulus SMA, kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada SMA waktu dulu kelihatan culun, lugu, dan agak dekil, berubah drastis, menjadi perempuan cantik, menarik, bergaya modis, dan dengan dandanan mewah. Sama seperti aku, Rida juga waktu itu belum menikah, tapi ada pencapaian Rida yang membuat aku terkagum-kagum. Rida tidak kuliah. Setamat SMA, dia langsung bekerja sebagai pengusaha. Dan ternyata, Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan konstruksi. Sudah banyak proyek besar yang dia tangani. Intinya, Rida sudah menjadi orang kaya raya. Mobil mewah pun dan rumah besar pun sudah dimiliki. Pokoknya hidupnya bergelimang harta. "Kamu sekarang ngapain, Hes? Kerja di mana?" tanya Rida di tengah percakapan. Aku nggak kerja, Dak. Masih mulai usaha, jualan gitulah. Tapi masih merintis," jawab temannya. Bagus dong, nggak apalah. Namanya juga usaha, pasti berdarah-darah di awal. Aku juga dulu begitu, penuh dengan keringat dan air mata. Begitu Rida bilang.
Itu pertemuan pertama. Setelahnya, ada beberapa kali pertemuan, walau masih hanya sekedar ngobrol di kafe atau tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu, dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemani dia dalam melakukan bisnis usahanya, entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu, aku sangat kagum kepadanya. Sungguh pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Kamu percaya nggak sih, tahun 2010, aku masih belum punya apa-apa, utang seleher, pindah-pindah kos, karena nggak sanggup bayar. Pokoknya parah lah hidup aku. Rida bercerita begitu ketika kami sedang berada di dalam sedan mewahnya suatu hari di akhir tahun 2015. Loh, tapi kan kamu sekarang udah ngerasain hasilnya. Keren loh, dalam 5 tahun kamu bisa mencapai ini semua. Jawabku menimpali. Tapi kamu harus jawab jujur deh. Kamu pasti punya pertanyaan meragukan. Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya 5 tahun saja? Ngaku loh, ya kan? Nggak apa-apa Hes, itu wajar. Iya sih, kok bisa ya kamu bisa sesukses ini dalam waktu yang cepat? Bisa dibilang singkat, cuma 5 tahun. Keren kamu, jawabku. Setelah itu, aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudi. Kenapa, Dak? Kok berubah begitu? Tanyaku penasaran. Semua ada awalnya, Hes. Ada pencetusnya. Rida bilang begitu, sambil kemudian tersenyum. Maksud lo apaan sih, Dak? Aku semakin penasaran. Kamu sudah aku anggap sahabat, Hes. Aku akan cerita bagaimana caranya, sampai aku bisa punya ini semua. Harta berlimpah dan usaha sukses. Tapi, aku mohon, untuk jangan bilang siapa-siapa. Aku belum pernah ceritakan hal ini ke siapapun, ucap Rida panjang lebar. Intinya, Rida ingin menceritakan satu rahasia kesuksesannya. Aku jelas penasaran, memang bagaimana caranya? Kenapa sampai harus rahasia-rahasiaan segala? Gumamku. Hari berikutnya, Rida mengajakku keluar kota. Awalnya aku tidak tahu akan kemana dan tujuannya apa. Aku ikut saja. Sudah, kamu ikut saja, jangan nanya-nanya. Aku mau menunjukkan satu tempat kepada kamu. Rida bilang begitu. Ya sudah, aku hanya duduk manis di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke suatu tempat di wilayah Banten, agak pedalaman, 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang, kami sampai di tujuan. Rida memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas. Sebelumnya, kami harus melewati jalan tanah dengan kanan kiri persawahan dan hutan kecil. Ini rumah siapa, Dak? Tanyaku. Sudah, keluar dulu yuk, jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar, aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa ini. Neng Rida, akhirnya datang lagi. Udah lama banget ya. Seorang bapak-bapak keluar dari dalam rumah, menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut saja namanya Pak Ruhiat, nama sang pemilik rumah besar ini. Beliau perpawakannya kurus tinggi, berpakaian serba hitam, kumis tebal, menghiasi wajah yang memiliki sorot mata tajam. Aku agak ngeri melihatnya, cukup seram. Lalu kami dipersilakan masuk. Di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah, kami berbincang. Saat itu, aku hanya jadi pendengar pemerhati. Hanya menanggapi sesekali saja. Rida yang lebih banyak berbincang dengan Pak Ruhiat. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini. Dan siapa sebenarnya Pak Ruhiat ini. Ternyata, Pak Ruhiat adalah orang pintar, paranormal. Walaupun belakangan Rida bersikeras kalau beliau adalah penasihat spiritual, bukan dukun. Ya sama aja lah. Begitu pikirku dalam hati. Cukup lama kami berbincang, sampai akhirnya menjelang maghrib,
Pak Rukyat bilang begini, "Ya udah, sekarang aja yuk Neng, biar cepat selesai," kata Pak Rukyat. Maksudnya apa? Mereka mau ngapain? Aku nggak tahu sama sekali." Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Rukyat untuk masuk ke dalam satu kamar di rumah itu. Mereka masuk ke kamar, tidak hanya berdua, tapi didampingi oleh istri Pak Rukyat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Hanya sebentar, sekitar 40 menit, kemudian mereka sudah keluar dari kamar. Lalu, lagi-lagi, kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu, aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya, sekitar jam 6:30, kami pamit pulang, menghindari kemalaman sampai Jakarta. Di dalam perjalanan pulang, aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. "Kamu ngapain sih di kamar, Dak? Perdukunan ya?" tanyaku membuka percakapan. "Aku tadi merawat susuk, Hes. Memperpanjang masa guna lah intinya, supaya bisa terus mujarab," jawab Rida. "Gila, kamu masang susuk, Dak? Sarap lo ya?" Nada bicaraku jadi agak tinggi mendengarnya. Setelah itu, Rida mulai cerita dari awal. Ketika hidupnya dalam masa tersuram 5 tahun sebelumnya, terjerembab dalam lilitan hutang piutang, hidup sengsara dalam kemiskinan, Rida putus asa, sempat hampir bunuh diri. Sampai akhirnya, dia diajak oleh satu temannya untuk ke rumah Pak Rukyat. Lalu Pak Rukyat memberi saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidup. Dia menyarankan untuk memasang susuk untuk kesuksesan usaha. "Ini susuk dipasang di muka, Hes. Fungsinya supaya aku kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekan kerja. Entahlah, tapi sejak dipasang susuk, hidup aku beranjak membaik. Aku dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya nggak bisa aku dapat. Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama aku. Semuanya lancar, Hes. Sampai akhirnya hutang aku lunas semua, dan jadi seperti aku yang sekarang ini," begitu kata Rida. Jadi, sepertinya susuk ini memberi pengaruh besar dalam hidup selama 5 tahun sebelumnya, hingga bisa sukses besar seperti ini. "Kamu juga kalau mau bisa, Hes. Kalau mau, biar aku anterin," kata Rida. Ketika Rida berucap seperti itu, aku masih melamun setelah mendengar ceritanya. "Nggak, Dak. Makasih, aku nggak mau. Itu seram, Dak," jawabku. Hari-hari berikutnya, aku jalani dengan normal. Lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali, aku dan Rida juga bertemu, walau hanya sekedar ngopi dan berbincang. Jujur, waktu itu aku masih memikirkan tentang susuk yang digunakan Rida, susuk dengan semua hasil yang dicapai. Yang pada awalnya aku sama sekali tidak tertarik, perlahan pendirianku mulai goyah. Di sini, setan mulai masuk ke dalam hati. Aku tergoda ingin memiliki semua hal yang dipunya Rida. Hingga pada suatu hari, aku menelpon Rida. "Halo, Dak, aku mau deh kayak kamu. Aku mau pasang susuk aja deh," kataku. Oke, Kamis ini kita berangkat ya," begitu kata Rida. Ya sudah, sesuai rencana. Pada hari Kamis, kami datang berkunjung ke rumah Pak Rukyat lagi. "Pak, Esti akhirnya mau juga nih pasang susuk," kata Rida kepada dukun itu. "Ya udah tuh Neng, nggak apa-apa, biar sukses kayak Neng Rida, jadi pengusaha besar di Jakarta," timpal Pak Rukyat. Lagi-lagi, singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Rukyat dan istrinya masuk ke dalam salah satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyegak pernapasan. Tidak ada ventilasi sama sekali. Juga tidak ada cahaya masuk. Penerangannya hanya bersumber dari benda seperti lilin yang bentuknya aneh. "Neng, nanti Neng agak merasakan apa-apa. Tenang saja, prosesnya tidak lama, Neng," kata Pak Rukyat. Benar, beberapa belas detik setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Seperti tidur atau pingsan, entahlah. Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Rukyat. Tangannya dingin karena basah dengan air. "Bangun, Neng.
Udah selesai. Begitu Pak Ruyat bilang sambil tersenyum. Ah, udah selesai Pak. Kok nggak kerasa apa-apa ya? Banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Kami bertiga lalu keluar ke kamar, menuju ruang tamu di mana Rida sedang menunggu. Di situ, kami lagi-lagi berbincang. Dipasangnya satu dulu ya Neng. Kita coba dulu, manjur atau tidak pakai susu yang ini. Pak Ruyat membuka percakapan. Nanti kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya. Istri Pak Ruyat menimpali. Aku mengangguk-angguk. Saat itu, aku tidak tahu susuknya ditanam di mana. Yang pasti di wajah, tapi tidak tahu letaknya di mana. Pak Ruyat bilang, khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus untuk bisnis dan pekerjaan, begitu katanya. Jam 7 malam kami pamit pulang. Setelah pemasangan susuk itu, aku menjalani hidup seperti biasa, seperti sebelumnya, normal. Hari berganti hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan. Ternyata, aku merasakan ada perbedaan. Iya, perbedaan. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usaha. Perlahan tapi pasti, penjualan beranjak naik, semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya mulai belasan juta. Berikutnya lagi bisa puluhan juta. Aku jadi kebanjiran order. Puncaknya, aku sampai harus memperkerjakan 2 orang untuk membantu menjalankan usaha. Wah, mulai terasa kan hasilnya? Selamat ya Hes, kata Rida pada suatu ketika. Melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin lebih kaya raya. Mengikuti nafsu sesat, kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Ruyat untuk memasang susuk lagi. Berikutnya, kira-kira 3 bulan sekali aku datang mengunjungi Pak Ruyat, entah itu bersama Rida atau sendirian. Aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain berjualan yang sukses, percaya nggak percaya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal 2018, pengikutku sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal, jadi selebgram. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran orderan endorse. Dari Instagram ini saja, penghasilanku sudah sangat lumayan waktu itu. Pokoknya, sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku bergelimang harta dan ketenaran. Tapi walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hati, aku merasa ada gundah. Seperti ada yang mengekang. Hidupku seperti berhutang. Aku merasakan hampa terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk abaikan semua, mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan. Tapi ternyata tidak bisa. Aku mulai merasa bersalah. Semakin merasa bersalah. Tidak apa-apa, Hes. Nanti juga lama-lama perasaan itu hilang, kata Rida. Begitu jawaban Rida perihal perasaanku yang gak enak itu. Ya sudah, aku coba terus jalani, memaksa diri untuk menikmati semuanya. Sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku syok, bersedih dan menangis. Kehilangan sahabat secara tiba-tiba. Sepeninggal Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruyat. Dengan berbagai macam alasan, aku tidak pernah sempat untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir, sampai ketika di awal 2019, aku mulai merasa ada keanehan di badan. Awalnya hanya meriang ringan. Beberapa kali aku menggigil kedinginan. Hanya seperti itu. Tapi berikutnya, mulai merasakan yang lain. Badan sering demam tanpa sebab, kepanasan, gerah, lalu tiba-tiba menggigil. Begitu terus. Sering juga kepalaku sakit sekali. Wajah panas tiba-tiba. Aku mulai tersiksa. Saat itulah aku jadi kepikiran dengan Pak Ruyat. Aku yakin dia bisa menolongku. Tapi sial, pesan singkatku tidak dibalas.
Ketika aku coba menelpon, ternyata nomor ponselnya sudah tidak aktif lagi. Kemudian aku berniat untuk mendatanginya saja rumahnya. Tapi alangkah terkejutnya aku ketika sampai di rumah Pak Ruyat mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik Pak Ruyat lagi. Menurut tetangganya, akhir tahun 2018, Pak Ruyat meninggal mendadak, entah karena apa. Sepeninggal Pak Ruyat, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Aku bingung bukan kepalang, kemana harus pergi untuk menyembuhkan diri. Dalam kendaraan perjalanan pulang, aku menangis sejadi-jadinya, menyesal sedalam-dalamnya. Pikiranku buntu, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Berikutnya, aku makin tersiksa. Sakitnya makin menjadi-jadi. Aku tidak tahan, sakit tak terkira. Pekerjaan mulai terbengkalai, hidup mulai berantakan. Tubuhku semakin kurus, kusam, gak bercahaya. Aku sakit. Hari-hari, aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Tuhan, aku tidak tahan lagi. Sampai ketika, ada satu teman yang berniat baik untuk menolong. Sebut saja namanya Dewi. Aku pernah lihat di TV, ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin kamu bisa coba hubungi dia. Begitu katanya. Jadi, Dewi bilang, dia pernah menonton satu acara di TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Salah satu paranormal, sebut saja namanya Mas Wawan. Dewi menyarankan aku untuk menemuinya. Ya sudah, aku belum ada pilihan lain lagi. Kemudian berniat untuk menemuinya. Setelah dengan berbagai cara mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Wawan. Setelah itu, aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya, Mas Wawan mempersilahkan aku untuk datang menemui di rumahnya di pinggir timur Jakarta. Karena sudah tidak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Pada suatu siang di hari Sabtu, kami akhirnya bertemu. Di dalam rumah Mas Wawan, di ruang tengah, aku kembali bercerita semuanya. Dari awal pasang susuk sampai merasakan siksaan sakitnya. Oh, begitu. Insya Allah, kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini, Mbak Esti harus mulai tobat. Jangan diulangi lagi, ucap Mas Wawan. Aku pun mengiyakan, karena sudah gak tahan lagi. Setelah itu, Mas Wawan pergi. Tidak lama setelah itu, Mas Wawan membawa nampan. Berikutnya, dipandu Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menit. Dalam proses berdoa ini, aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat, cenderung panas. Mas, mukaku panas mas, aku tidak tahan, ucapku. Aku hampir saja menangis. Ya sudah, kita mulai cabut ya, kata Mas Wawan. Kemudian perlahan, Mas Wawan mulai mengangkat tangan, lalu jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku. Tepat di bagian bawah bibir di atas dagu, jari telunjuk Mas Wawan terasa dingin. Kemudian, perlahan aku merasa sedikit sakit. Rasanya seperti bisul, jerawat di wajah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, ternyata ada logam kecil keluar dari wajahku, lalu jatuh di atas nampan yang disiapkan oleh Mas Wawan sebelumnya. Aku melirik ke atas nampan, ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan, sangat kecil bentuknya. Kemudian, jari telunjuk Mas Wawan bergerak lagi, kali ini menempel di pipi kananku, tepat di bawah mata. Lagi-lagi, aku merasakan hal yang sama dengan proses pertama, dan lagi-lagi ada benda yang keluar dari wajahku yang disentuh oleh jari telunjuk Mas Wawan. Kali ini, benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil, kira-kira seukuran butir beras. Selesai. Belum. Tuhan, ada berapa susuk di wajahku. Aku mulai menangis. Berikutnya, jari telunjuk Mas Wawan menyentuh keningku, tepat di tengah-tengahnya. Sama, aku merasa ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Sakit sekali rasanya.
sebuah benda lagi jatuh di atas nampan. Benda ketiga ini adalah jarum emas lagi, kecil sekali bentuknya. Sungguh lega aku mendengarnya. Selanjutnya, wajahku berangsur terasa normal, tidak panas lagi. Setelah itu, aku pamit pulang. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertobat. Aku menyesal. Tidak akan lagi aku menempuh jalan sesat. Hidupku jadi jauh lebih tenang. Berusaha untuk dekat dengannya, beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah, usahaku masih berjalan lancar dan baik-baik saja sampai sekarang. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.